saya kesini mau ngambil gaji saya. Soalnya tadi pagi saya sibuk jadi nggak sempat ngambilnya. Nih. Kok jumlahnya kurang ya, Pak? Iya iyalah, itu dipotong karena kemarin kamu kan ngerusakin barang. Tapi kan itu mesinnya bukan saya yang rusakin, Pak. Terus kamu gak terima? Kamu keluar. Ya udah berhenti aja. Sana balik lagi ke kampung biar jadi pengangguran. Widih, hebat banget lu berdua ya. Mungkin Ari nih, percetakan lu tuh mungkin gede. Sama kayak jabang bayi di perut lu. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya kerja keras kami selama ini jadi seperti ini. Iya sayang, ini semua hasil jerih payah kamu. Semenjak keluarga kamu ngasih modal ke kita, sekarang kita udah punya banyak karyawan. Maaf, Pak, Bu. Produksi ada masalah. Ada masalah apa? Sayang, kamu tunggu di sini aja ya, temenin ibu-ibu di sini. Biar aku aja yang handle. Bisa ibu ya? Iya. Apa lagi nih? Mesin yang ini rusak, Pak. Mendadak mati, nggak bisa dinyalain. Soalnya apa? Soalnya mesinnya nggak pernah diservis, Pak. Apa pada ngeliat? Udah pada kerja di bener ya? Kepo semua ya pada lihat-lihat ya. Dasar kamu kerjanya nggak becus toh. Saya udah beberapa kali ngajuin servis ke Bapak, tapi nggak pernah Bapak setujuin. Jadi mesinnya keburu mati, Pak. Kamu nyalain saya? Berani kamu nyalain saya? Hah? Gimana? Enggak apa-apa kok. Ini mesin ini dirusakin sama dia. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Kayaknya aku juga agak lupa sih. Kayaknya ini waktunya diservis. Gitu. Anissa, udah kamu kerja pakai yang lain aja. Ini ntar mesinnya biar saya benerin dulu. Baik, Pak. Permisi, Bu. Makasih ya, Mas. Kamu selalu baik sama semua pegawai. Padahal mereka dari kampung. Ya, kita harus sabar. Sayang, udah, kamu di sini dulu. Kamu istirahat aja dulu di sini ya. Kamu nggak usah ke ruang produksi. Itu bau tinta sama limbahnya, soalnya bahaya buat kamu sama baby kamu. Ya? Iya, Mas. Mas, tadi aku ngubungin orang yayasan. Aku mau bikin syukuran sama anak-anak panti. Buat apa? Nanti kamu kecapean loh. Enggak lah, Mas. Kalau soal acara kan biar orang yayasan yang ngurusin. Makanan juga udah aku pesan lewat catering, jadi semuanya beres. Tapi kan... Mas, ini tuh sebagai bentuk rasa syukur. Karena kan usaha kita udah mulai berjalan. Nah, justru harus banyak-banyak sedekah. Dengan banyak sedekah nih, Mas, rezeki kita itu diperluas. Aduh, ngabisin duit aja sih. Baru juga bentar nikmatin duit banyak. Ya, aduh sayang. Janji kamu jangan capek-capek ya. Ya udahlah. Lumayan juga pengajian bikin gua kelihatan baik di depan warga. Makasih ya kalian udah datang ke sini, padahal baru tadi saya hubungi. Iya, Mbak. Justru kita tuh seneng banget loh kalau yayasan bisa bantu syukuran, Mbak. Oh iya, Mbak. Ngomong-ngomong acaranya nanti mau dibikin kayak gimana? Rencananya itu saya mau ngundang anak yatim yang selama ini yayasan urusin. Mendoakan supaya usaha saya makin lancar dan kehamilan saya juga lancar. Oke, kalau gitu. Nanti kita coba aturin acaranya kayak gimana ya. Ini sih. Iya. Makasih ya, Miss. Silakan diminum, Bu.
Mau pada kemana? Balik ke yayasan. Oh, salah satu di antara kalian ada nggak yang mau gue anterin? Aduh, kalau dipaksa kayak gini suka nggak enak deh. Ya boleh. Enggak sih, kan gue bilang salah satu, berarti lo yang salahnya. Gue pilih yang satu. Mau nggak? Mai, kamu berangkat sama Atar aja. Soalnya aku mau mampir ke rumah warga dulu sebentar. Ya udah kamu bisa kayak gitu. Oh ya udah, ayo Mai, naik bareng. Halo, sekarang ya? Ya udah kalau misalnya kayak gitu, saya kesana sekarang ya. Baik. Gagal deh dibonceng sama motor bagus ini. Next time ya motor bagus. Aku harus pergi nih ketemu sama donatur. Ya udah kayak gitu. Bye Atar, bye ini. Bye. Ngapain masih di sini? Enggak, bagus aja pemandangan. Lo gak mau gue anterin? Lo katanya mau ke rumah warga yang sakit. Makasih. Kalau jalan kaki lebih sehat kayaknya. Permisi Pak, saya kesini mau ngambil gaji saya. Soalnya tadi pagi saya sibuk jadi nggak sempat ngambilnya. Nih, juga kan. Kok jumlahnya kurang ya Pak? Ya iyalah, itu dipotong karena kemarin kamu kan ngerusakin barang. Tapi kan itu mesinnya bukan saya yang rusakin Pak. Terus, kamu gak terima? Kamu keluar. Ya udah berhenti aja. Sana balik lagi ke kampung biar jadi pengangguran. Gak ada yang berani sama gua. Gua bisa ngambil duit mereka dengan alasan ini itu. Dan mereka nggak ada yang berani ngelawan. Karena mereka semua dari kampung bisa gue bodohin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nis. Selamat ulang tahun ya Nis. Kamu di sana gimana? Makasih ya, transferannya udah Ibu terima. Kamu kan lagi ulang tahun Nis. Uangnya mestinya kamu pakai aja buat diri kamu, Nak. Aku baik-baik aja kok, Bu. Uangnya udah aku sisihkan. Ini aku habis makan-makan enak di restoran sama teman-teman aku. Alhamdulillah. Kamu kapan pulang, Nak? Aku nabung dulu ya, Bu, buat ongkosnya. Kamu sehat-sehat ya di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Aku harus kuat buat Ibu. Tis, kamu kenapa? Gak apa-apa, Kak. Aku cuma lagi kangen aja sama Ibu. Ya, susah-susah gampang sih ya jadi anak rantau. Kamu gimana kerja sama Mas Tono dan Mbak Windy? Semua lancar? Des, kalau aku boleh tanya, kamu baik-baik aja kan sekarang? Gak ada ya orang yang jahat sama kamu? Aku nggak apa-apa kok, Kak. Semuanya baik di sini. Aku duluan ya, Kak.
Makasih banyak ya sekali lagi. Kalian udah bikin acara sebagus ini dalam waktu yang singkat. Saya seneng banget. Nanti untuk pengajian bulan depan, saya mau kalian yang juga urus. Iya, sama-sama Mbak Windy. Semoga usahanya berkah selalu ya. Amin. Sekalian, saya juga mau berdonasi untuk yayasan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Mbak Windy. Nanti kalau untuk urusan donasi bisa langsung sama ya. Otak kamu tuh di mana sih? Masa kamu kerja kayak gitu aja nggak bisa? Ini nggak usah kerja kamu sekalian, tau nggak? Mas? Kok ngomongnya kayak gitu sih sama karyawan? Bukan gitu. Jadi sebenarnya aku sedang mendisiplinkan dia. Soalnya dia selalu kerjanya salah terus gitu. Tapi emangnya nggak bisa diomongin baik-baik, Mas? Jadi gini loh, dia... Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Geroje Fiery Chicken. 너무 맛있어. Indomie seleraku. Dia itu minta izin dan bilang itu sakit. Tapi ternyata dia itu malah party sama temen-temennya. Tapi Mas, gini, udah Kak, nggak apa-apa, aku yang salah kok. Gimana? Acaranya udah kelar? Udah, tapi ini aku mau ngasih makanan untuk Anissa. Aku harus bertahan demi ibu. Ibu butuh uang buat pengobatannya. Nih, Mas Tono. Ini, masih ada perlu? Saya butuh Anissa soalnya. Enggak, udah kok. Ya udah kalau gitu, aku permisi ya. Makasih ya Kak. Gatel, Pak. Aduh. Kayak menurut aku ini karena air sungai deh. Atar, bisa nggak sih kasih kode dulu, tin-tin-tin kayak ngasih klakson? Kagetin aja tau gak sih? Kalau misalkan aku sampai ketabrak sama kamu gimana barusan? Oh, bener-bener ya kamu tuh mau ngerjain aku? Siapa juga yang mau ngerjain kamu? Cuma lagi lewat aja. Ya kalau lewat jangan ngagetin kayak gitu. Bikin orang kesel tau gak? Udah deh. Joileh, Tom and Jerry nih. Kalau gue perhatiin kok berantemnya bikin Ari bikin mesra begitu kayak sepasang sejoli. Bu Yayan apaan sih mesra? Bukan mesra, ini tuh lagi berantem. Jangan marah-marah, cepet tua lu. Emang udah tua, mau dimudah-mudahin. Lagian juga ngapain sih? Jalan bengong-bengong, lu kan tahu itu bahaya. Ih, sweet banget dah. Oh, aku lagi mikirin Anissa. Bu Yayan kenal nggak sama Mas Tono atau Mbak Windy? Tono sama Windy? Iya. Mereka orangnya kayak gimana sih? Itu orang baik sih. Dia tuh kerjaannya ngerekrut orang dari kampung. Terus ditampung gitu, terus dikasih pelatihan gitu, diajarin kebisaan gitu. Maksudnya kalau mereka itu nanti udah nggak sama si Windy tuh maunya mereka bisa buka usaha sendiri gitu. Pokoknya tuh berdua tuh orang baik deh.
kayak sepasang malaikat begono. Malaikat? Kan malaikat nggak kelihatan. Ih, Babang, yang gue maksud itu hatinya yang kayak malaikat. Baik, kayak Babang gitu. Mana ada dia baik-baiknya. Ngeselin iya. Dibiarin aja, dia lagi PMS kali. Makanya emosian. Terima kasih ya Pak. Berkat Bapak, semua bahan kimia di sablon dan percetakan jadi aman. Kalau begitu saya pamit dulu, Mbak ya. Iya Pak. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Aduh, rugi banget deh harus bayar orang untuk buang limbah. Udah yang juga jus banyak lagi. Ya Allah, Pak. Kamu denger ya, kamu jangan ngadu-ngadu ke orang-orang ya. Saya nggak akan takut-takut untuk ngabisin keluarga kamu di desa. Udah sana masuk. Aduh, harus nyari keuntungan lebih gede lagi nih. Gimana ya caranya ya? Permisi, Pak. Ya, ada apa? Pak, kok gaji saya sama yang lain kenapa dipotong lagi? Yang gaji itu saya. Kalau kalian nggak terima, kalian mendingan berhenti aja. Keluar. Ngerti nggak? Siapa yang berhenti? Udah. Enggak sayang, jadi mereka tuh mau berhenti. Soalnya katanya tuh jarak rumahnya jauh. Padahal aku tuh, apa ya, udah baik sama mereka. Dan aku tadi nahan dia gitu loh. Untuk jangan berhenti dulu. Sayang, ntar kita pulang, kita berhenti di restoran makan favorit kita ya. Ayo. Sayang, kamu tuh jangan sering-sering keluar malam deh. Yang penting kamu tuh jaga kesehatan bayi kamu supaya sehat. Kamu parnoan banget sih. Aku tuh baik-baik aja loh. Nih ya, kalau aku di rumah terus, malah aku jadi bosan. Lama-lama meriang lagi. Ya udah, tapi kalau bisa sih kamu nggak usah sering-sering datang ke sana. Serahin aja semua yang di sana itu ke aku. Dan kalau kamu perlu apa-apa, kamu tinggal telepon aku aja, ya. Tadi orang rumah tuh telepon aku. Katanya kesehatan ibu menurun. Aku boleh pulang sebentar nggak ke rumah ibu? Ya boleh dong. Kalau ke rumah ibu mah kapan aja kalau mau mah boleh. Kamu nggak perlu minta izin lah. Kan kirain nggak boleh, suruh di rumah aja. Boleh lah. Apa? Pak, sedekahnya, Pak. Saya belum makan, Pak. Sedekah. Nggak ada, ya. Udah lo nggak usah pakai somelas gitu deh, udah deh. Saya belum makan, Pak, dari semalam. Ya emang gue pikirin lo belum makan. Kalau mau itu kerja. Bau, udah minum. Ya Allah, tuh kok Bang Tony jadi kasar begitu? Minta aja. Astagfirullahaladzim. Bang Atar, makasih banyak banget ya. Udah bantuin saya tadi benerin motor. Gampang lah itu. Nanti kalau misalkan butuh apa-apa bilang ke gua aja. Oh, boleh. Nih, minumnya. Thanks. Kasih ya. Kan gue yang servis motor tadi, gue yang aus. Kenapa dia yang dikasih? Udah, nggak usah dibukain. Gue... Lihat apa toh ya, seru banget toh. Nih, gue lagi ngeliat sosmednya orang baik. Tuh, lu lihat, ya kan? Ini dia pas lagi sedekah tuh. Iya bener. Nah, tapi gue kagak ngerti lagi nih sama si Tono nih. Ya eleh, baik bener ini orang. Gue aja nih belum pernah ngeliat dia marah begitu ya. Kemarin tuh ada tuh karyawannya yang ngerusakin apaan gitu. Bukan dimarahin, katanya dia malah gini, udah kagak nape-nape gitu. Luar biasa. Bebo,
sekarang kita nggak bisa ngelihat sifat asli seseorang dari media sosial. Bukannya saya pengen ngegibah atau ngejelek-jelekin ya. Barusan nih. Coba lu duduk mari kalau ngobrol tuh. Apa tadi? Demen banget sih. Apa? Nih, barusan saya ngelihat Bang Tono marah-marahin pengemis sampai kasar deh. Loh, masa? Itu contohnya. Lu kagak sakit, Pan? Enggak. Lu gak sekate-kate lo. Jih, nggak percaya beneran. Saya ngelihat sendiri, demi dah. Tuh, percaya gua rasa nih ya. Lu salah orang nih kalau kayak gini. Salah orangnya. Salah orang bagian sono kali. Permisi Pak, ada apa? Mulai bulan ini kita nggak perlu lagi tuh bayar buat limbah pembuangan. Kita bakal urus semuanya sendiri. Jadi omongan Bapak yang waktu itu beneran? Ya iyalah, masa kamu kayak gitu aja pakai nanya sih? Kita tinggal buang aja limbahnya ke sungai. Tapi Pak, saya takut itu kan perbuatan gak benar. Saya takut nanti mencemari lingkungan. Apa yang ngomong ya? Kamu masih mau kerja nggak di sini? Kamu masih peduli nggak sama mama kamu tuh yang janda dan penyakit tadi? Tapi Pak, emangnya nggak ada cara lain? Kamu tuh nurut aja tuh nggak? Kamu mau saya pecat? Nurut ya kamu ya? Halo. Iya Pak, ini saya lagi jalan ke sana kok. Malam ini saya kerjakan. Nih ya. Oh. Itu tangan kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok Kak. Yaudah ya Kak, aku buru-buru. Permisi. Apa mungkin ini ulah Mas Tono ya? Kayaknya aku harus lidikin. Pak. Ini limbahnya. Saya udah siapin. Kamu tinggal buang aja. Kamu ngerti gak sih saya ngomong apa? Kamu. Ini? Mas? Ada apa ya? Ini kan udah malam. Udah mau tutup mata kita. Iya, kebetulan banget aku lewat. Soalnya aku juga pengen ketemu sama Mas Tono untuk bahas masalah percetakan, Mas. Oh, gitu. Iya, soalnya Aini kan mau nyetak form yayasan. Emang lumayan banyak juga. Kira-kira price list-nya berapa ya? Nih, kamu baca aja dulu price list-nya, ya. Mau yang mana nanti tinggal kasih tahu aja. Mas, tadi aku sempat ngelihat ada perempuan di sini. Itu ini, karyawan yang lembur. Dia kerjanya lagi banyak, numpuk soalnya. Oh, iya. Aku dengar juga katanya Anissa sempat jatuh ya. Itu jatuh waktu kerja. Iya. Dia sempat jatuh. Saya juga bilang sama dia, ntar masuk aja lagi kalau udah sembuh. Tapi mau sehat dulu lah. Soalnya kan gak enakan kalau dia masih sakit, kesian. Oh, iya. Ya udah kalau gitu Mas, nanti coba aku pikir-pikir dulu. Aku juga tanya sama Maya. Kalau aku bawa nggak apa-apa, boleh? Oh ya boleh nih, nggak apa-apa. Kita ada banyak komposisi, bawa aja. Iya udah, ya, buat makasih ya Mas. tinggal kasih tahu aja, ya? Iya, kalau gitu aku permisi ya Mas. Oke. Mari. Aini sepertinya ada maksud lain ke sini. Apa dia curiga? Bisa. Sini. Kamu ngomong-ngomong ke Aini ya? Enggak Pak, saya nggak ngomong apa-apa. Bener kamu ngomong. Ya udah, sekarang kamu buang ya.
hati-hati, jangan sampai ketahuan. Iya, Pak. Bener. Gimana ya? Masa setiap hari harus buang limbah ke sungai? Ini kan alirannya dipakai sama warga buat cuci motor, buat mandi. Gimana kalau terjadi apa-apa sama warga ya? Yang penting udah ngopi, Bang. Ya kan? Iya. Udah melek dah mata dah. Kayak ada suara kerasa kerusuk, suara apaan tuh, Bang? Suara. Nggak dengar tadi? Enggak. Bang, perasaan gue jadi nggak enak nih, Bang. Kayak ada yang merhatiin kita. Jangan nakut-nakutin gitu, Dan. Kagak nakut-nakutin nih, gue takut beneran. Bikin berinding. Yuk, balik aja. Masih ada 3 gang lagi yang kita harus telusuri. Nah, makanya itu udah kita cabut aja deh. Ayo, ya. Bener. Ayo, cepet lu. Berinding, ih. Mbak Anissa, mau berangkat kerja ya? Iya, Pak Yuda. Mas Tono pasti senang punya karyawan kayak Mbak. Kerjanya rajin. Apa baik-baik aja ya airnya? Itu kan sungainya udah terkena limbah. Aduh, cuaca gerah gini kalau kata Iput mah. Kenapa tuh garuk-garuk? Lu berdua pada kenapa? Nggak tahu, Pok. Gatal-gatal setiap habis mandi. Sama saya juga, Pok. Pada gatal-gatal gini. Habis cuci motor di kali sana. Lu lihat kagak? No, pada kena sakit kulit. Ih. Walah, Yen, bukan mereka aja yang gatal-gatal. Warga yang lain juga ada tuh yang gatal-gatal, Pot. Jadi eta teh cai kali teh udah tercemar meureun Yen, gitunya. Bahaya pisan atuh, lagian masih dipakai wae di dinya atuh. Lagian kan udah kelihatan loh, air kalinya itu nggak jernih. Kok masih pakai aja kamu? Kok bisa? Waduh, Babang. Mas Gajah. Ini nih, pada tahu nggak nih Babang nih, ya? Warkamsi lagi pada kena wabah kulit, no, pada kena penyakit kulit, pada gatel-gatel, no, merah-merah badannya itu, ih, kayak kudisan. Ini kenapa penyebabnya? Pakai nanya lagi. Emang lu kagak tahu apa ya? Kalau Warkamsi di mari itu hidupnya masing kayak orang primitif. Kerjaannya tuh ya masing pada mandi, nyuci di kali. Padahal kalinya itu airnya udah gak jernih, tapi masih dipakai aja, Topos. Mereka yang pada mandi di sumur umum aja tetap aja sarua gitu. Araratel KB berarti bukan cuman kali, semua air di sini araratel gitu. Benar, bisa jadi toh. Gue udah dengar kalau misalkan air di sini memang tercemar. Dan bukan cuman kalinya atau sungai, sumurnya juga. Waduh. Kunaon atunya bisa tercemar gitu? Kita teh harus cari tahu atuh ya mah. Iya bener tuh. Bahaya ini mah. Ya ampun, kok banyak yang sakit kulit ya Mas? Kasihan banget mereka. Wah, apa ini gara-gara limbah belakangan yang sering dibuang Anissa ya? Tapi udahlah, yang penting gua nggak perlu keluar duit lagi buat pengelolaan limbahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke juga, Dan.
Pagi-pagi ngambil air di sini. Bukan buat gua nih air. Gua lagi dimintain tolong sama Mbak Windy. Katanya mesin pam itu mati. Jangan nanya lu. Ya sini deh, gue bantuin. Nggak usah. Aman. Gak apa-apa. Biar gue bantuin. Ini dong gua kuat udah mikir lo. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tumpah dah tuh airnya. Kenapa Dan? Jatuh? Lagi tayamum gue. Lagian, gue mau bantuin juga. Nih gue angkat satu deh. Gue bisa, udah taruh. Kok airnya gini? Minggir nih. Bisa. Bisa, satu tangan doang tuh. Sini. Nggak apa-apa, taruh di sini aja. Oh, iya. Iya. Alhamdulillah. Makasih banget ya, udah dibantuin. Sama-sama, Mbak. Oh ya Mbak, airnya agak aneh. Kalau bisa jangan dibuat minum ya. Oh gitu, tapi memang cuma buat mandi aja kok. Karena air pumpnya lagi mati, jadi mau nggak mau. Ya udah Mbak, kalau gitu kita langsung pulang ya Mbak ya. Sebentar. Ini buat biaya angkutnya. Kalian pasti capek kan? Gak usah Mbak, gak usah aman. Kita ikhlas kok bantuinnya. Iya. Yang benar. Bener. Iya. Aduh jadi nggak enak. Nggak Makasih apa-apa banyak ya. Mbak, saya mau nanya soal Bang Tono. Memang ada apa? Gue bilang nggak ya soal Bang Tono yang marahin pengemis? Masih kepikiran terus gue. Tapi jangan deh. Nanti malah jadi ngerusak rumah tangga orang lagi. Mana Mbak Windy lagi hamil. Enggak, maksudnya Bang Tono ada di rumah nggak? Nggak ada ya? Yaudah, kirim salam aja ya Bang Tono ya. Nah, kita langsung pulang nih Mbak ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, misi. Iya. Kartu duit kan lo. Masalah air udah selesai. Kasihan Mas Tono kalau harus cari air, padahal kerjaannya banyak selama aku nengokin ibu. Gaji? Iya Pak. Kerja dulu. Tau nggak? Kalau nggak bisa kerja, mendingan kamu pergi langsung. Keluar dari sini. Tapi Pak, ibu saya lagi sakit Pak. Saya butuh uang buat beli obat. Lah, itu bukan urusan saya, tau nggak? Kamu tuh harus kerja dulu. Ntar masalah gaji baru bayar di akhir bulan. Halo? Mas, aku sekarang ke rumah ibu ya. Astaga, aku lupa. Ternyata tuh hari ini ya kamu perginya ya. Maaf ya sayang, aku kelupaan soalnya aku lagi sibuk banget. Aku pulang sekarang ya untuk jemput kamu ya. Aku udah pesen taksi, nggak usah anter. Oh gitu ya. Ya udah. Salam aja buat ibu kamu ya. Pas. Kolaborasi Masterpiece-ku bareng mie sedap, ahlinya rasa. Minyak pipih lebih lebar, bikin bumbunya lebih meresap. Sambal merahnya, racikanku bareng mie sedap. Mie sedap goreng ala Chef Devina, sedapnya full of taste. Oh iya Mas, air di rumah kan lagi mati. Jadi aku udah siapin air sungai. Udah aku taruh di dekat kamar mandi. Jadi dipakainya buat mandi aja ya, jangan buat yang lain. Iya sayang. Kamu hati-hati ya. Sana balik kerja. Permisi Pak. Bagus. Windy gak ada di rumah. Sekarang gue bisa urus percetakan dan segala urusan sesuka gue.
ini. Lu apaan sih? Lu mau bunuh diri? Lu harusnya jangan kayak gitu, Aini. Lu kalau misalnya kenapa-napa, lu cerita sama gue, Aini. Ya? Jangan kayak gini. Apa-apaan sih? Mana harus narik orang gitu aja? Ya. Serangan deh, gue ngeliat lu mau bunuh diri. Loh? Gimana? Mau ketawa? Bunuh diri? Iya. Ya nggak mungkin lah aku bunuh diri di tempat cetek kayak gini. Ya siapa tahu lu mau begitu. Enggak, justru aku datang ke sini itu karena aku lagi ngeliat air sungai di sini. Soalnya banyak warga itu kulit jadi gatel-gatel karena ada yang mandi sama nyuci baju. Gue kira lu mau bunuh diri. Kenapa ya? Habis mandi harusnya sih seger, tapi ini kok badan malah kayak gerah banget ya. Aduh. Kenapa ya? Aneh. Panduknya lagi jangan-jangan. Enggak. Ini kopi kok rasanya aneh. Ya elah, ini kenapa sih? Kok bisa jadi pada kayak gini? Gatel, Pak. Aduh. Ini menurut aku ini karena air sungai deh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang mendingan kita kasih tahu warga di sini untuk nggak pakai air sungai dulu. Siap, Mas Ganteng. Tenang wae, Kasep. Kita tes siap 86 gitunya. Aku juga bakal panggil petugas kesehatan untuk nanganin warga. Kalian aku mau ngecek air sungainya ya. Bener. Cakep tuh. Aku ikut. Aku aja yang nemenin kamu ya, Ai. Yaudah, yuk. Waduh, berebutan. Waduh, ayo Mas Ganteng. Waduh, kita teh kasih tahu warga juga yuk. Ayo dah. Gimana, Pak? Ya, dari hasil pengamatan saja kita bisa lihat. Warna air lebih keruh karena di dalamnya ada kandungan minyak. Dan dari baunya, air sungai ini memang bau sekali. Karena di dalam airnya sudah tercampur bahan kimia, mengakibatkan sungai ini terkontaminasi. Mbak, ngapain Mbak? Mbak? Kok kabur? Woi, jangan lari, woi. Mbak. Itu siapa sih? Kok kabur ya? Tahu. Kita ngeliat kita bertiga kok dia kabur gitu. Ini apa sih? Bau dan. Kok nyengat banget baunya? Coba deh. Kayak bahan kimia nih. Buang apa? Apa jangan-jangan? Ai. Kayaknya aku tahu deh. Siapa orang yang udah sengaja buang limbah ke sungai. Kamu tahu pelakunya? Belum pasti sih, Ai. Cuma semalam tuh aku ngelihat ada cewek yang habis buang limbah ke sungai ini. Terus dia lari ketakutan pas aku sama warga yang lain datang. Ayo kita ke percetakannya Tono nih.
Tono harus tanggung jawab. Aini tunggu. Ini ada apa ya? Kalian mau kemana? Kita mau ke percetakan Mas Tono, Mbak. Soalnya semalam warga nemuin jerigen milik Mas Tono. Dan warga curiga kalau limbah itu berasal dari percetakan Mas Tono. Kita ke sana dulu ya, Mbak. Iya, Mbak Windy ya. Ayo, tanggung jawab tuh Tono lo. Assalamualaikum. Ini Bang Tono. Rupanya lu ini selama ini yang bikin keluarga ini penyakit gatel-gatel nih. Apa-apaan nih? Jangan sembarangan lo. Masih banyak alasan lo. Udah jelas ini ada saksi dan buktinya. Masih aja ngelak. Ya benar lo. Bapak, saya mohon tenang dulu, sabar dulu. Mas ini kenapa ada keluhan dari warga? Limbah kita katanya dibuang di sungai. Padahal aku cek laporan keuangan, kita masih pakai jasa pembuangan limbah kan? Ini semua salah dia nih, sayang. Kamu kan yang buang ini kan? Enggak, itu bukan saya yang ngelakuin. Alah, saya yakin banget deh. Pasti kamu pengen ngambil keuntungan kan dari hasil pembuangan limbah ini, iya kan? Saya pikir kamu itu kerja bener-bener buat orang tua kamu. Ternyata kamu malah nyianatin kita. Nisa, semalam kita tuh ngelihat perempuan buang limbah kimia ini ke sungai. Itu kamu apa bukan ya? Iya itu saya, Mas. Tapi saya disuruh sama Pak Tono. Kamu jangan fitnah. Saya nggak pernah nyuruh kamu. Saya nggak pernah nyuruh dia. Anissa, saya benar-benar nggak nyangka kamu udah ngelakuin ini ke saya. Mulai sekarang, saya pecat kamu. Sa, lu tuh pendatang. Berani-beraninya lo mau nyelakain warga sini. Bu, tolong saya, Bu. Saya nggak ngelakuin itu semua. Saya disuruh sama Pak Tono, Bu. Udah, sekarang kita bawa aja dia. Enggak, saya nggak ngelakuin itu. Ayo, lari. Ya ampun, aku nggak nyangka Anissa bisa berbuat seperti itu, Mas. Iya. Ini juga salah aku, Selain. Aku tuh nggak mantau semua pekerjaan di sini yang baik. Coba aja kalau aku tuh. Udah ya. Kamu nggak perlu musingin itu. Aku yakin kamu kan juga udah percaya sama Anissa. Sama seperti aku. Iya. Kedepannya mungkin aku harus lebih hati-hati lagi ya. Iya, Mas. Dan aku juga akan bantu handle semua ini. Biar masalahnya nggak makin panjang. Kamu nggak usah khawatir ya. Karena nomor aku diblok sama Bu Windy, terpaksa aku harus datang ke rumah ini. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini. Aku nggak akan biarin Pak Tono bertindak semena-mena sama aku dan jadiin aku kambing hitam. Cukup pipi ini yang jadi sasaran pukulan warga.
Kamu ngapain di sini? Ngapain kamu sama saya? Kamu ngapain sih? Lepasin saya, Pak. Apa itu? Kamu bener-bener sih? Enggak. Kamu tuh nurut aja tau nggak? Kamu saya pecat. Kamu tuh bener-bener ya. Udah saya ancam kamu masih nekat. Udah, ikut saya. Ikut. Lepas, Pak, saya nggak mau. Ikut. Lepas. Ini. Lepas. Kamu dengar ya? Jangan berani macam-macam ya. Lagi ngomong ke Windy. Aku habisin kamu. Silakan saja, Pak. Saya nggak pernah tahu karena saya nggak salah. Oh, kamu benar-benar ya. Kamu berani ya. Yap. Kita ketemu lagi dengan kawan-kawan di sini. Ada apa ini? Bocil. Lu pergi dari sini, jangan ganggu urusan gua. Gua nggak akan pergi dari sini, kenapa? Udah gua bilang, lu pergi dari sini. Waduh. Hah? Lu kabur tapi dari sini, ha? Hah? Gua kencengin lagi. Lu nggak apa-apa? Ya, you're welcome. I like it. Ditolongin juga. Emang selalu seperti ini. Kayaknya ada yang nggak benar nih sama Pak Tono. Waduh, tapi gue kagak nyangka itu ya si Anissa tuh bisa ngelakuin yang kayak begitu. Ih, gile bener tuh anak ya. Iput oge henteu masuk akal kitunya, da henteu nyangka pisan. Padahal mah eta teh budak teh katingalina teh bager, hideng kitu soleh bener. Pokoknya mah teu nyangka pisan da. Walaupun zaman sekarang itu nggak bisa lihat orang dari casting. Kalau castingnya baik, belum tentu isinya baik, Topo. Cakep banget tuh. Kali ini mau gue setuju sama lu. Tumben-tumbenan tuh loncar bener. Tumben sadar tuh. Cuman, Aini tuh nggak yakin loh ibu-ibu kalau Anissa pelakunya. Aini juga nggak punya bukti soalnya. Ya sawan lagi. Nah, apa sih? Mungkin lu kayak dompet tanggung bulan begono, ketar-ketir. Ada apa? Nomornya Anissa, Bu Yayan. Dia sama sekali nggak diangkat. Terus juga tadi Aini sempat ke rumahnya, cuman nggak ada orang di sana. Si Anissa teh udah pasti kabur atunya. Takut dihakimi nanti teh. Dasar gak becus. Suruh buang limbah ke sungai aja nggak bisa. Harusnya gue dapat untung. Udah masalah. Udahlah, ntar gue buangnya sendiri nih. Mas. Aku nggak salah denger kan? Kamu yang nyuruh Anissa buat buang limbah di sungai. Mas, kamu bahkan udah fitnah dia. Terus? Kenapa? Kamu mikir ya? Aku ngelakuin ini buat siapa? Buat kamu. Buat anak kita. Buat masa depan kita. Supaya kita untung banyak. Udah deh kamu banyak ngatur tau gak? Mas. Kamu denger ya? Kamu tuh jadi istri aku tuh nurut aja tau gak? Mas, tapi aku nggak setuju sama semua yang kamu lakuin. Aku nggak butuh persetujuan kamu. Mendingan kau pergi aja. Gak usah ganggu aku. Enggak, Mas. Aku nggak akan pergi. Aku berhak atas usaha percetakan ini. Aku nggak akan biarin kamu berbuat seenaknya dan berbuat jahat. Emangnya kau bisa apa? Pokoknya aku nggak bakalan berhenti.
aku akan ceraiin kamu. Aku bisa ngusir kamu dari sini kalau kamu nekat. Saya kan pastikan kalau kamu nekat kayak gini, kamu dan anak kamu nggak akan tenang. Mau kemana? Aku mau ke tempatnya Mbak Windy. Aku mau lihat progres soal pembuangan limbah. Oh, kalau gitu gue ikut ya. Nggak usah. Makasih, aku bisa berangkat sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, dia pikir dia siapa? Hah? Istri ngatur-ngatur gua, dasar nggak guna. Gatel banget lagi di badan. Mas Tono. Ini masih ada perlu? Saya butuh Anissa soalnya. Enggak, udah kok. Wah, ini dia nih cucunguknya nih. Dari awal gue udah curiga. Pasti dia nih biang keroknya nih. Dia pasti yang sosok pahlawan gitu. Dia yang ngasih tahu si Windy nih. Halo. Mas? Kamu sendirian aja? Iya. Oh. Mas, ini buru-buru ada urusan. Kalau gitu ini permisi dulu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak, lepasin Mas. Udah puas tidur ya? Mas, kamu mau ngapain Mas? Kalau gue lepasin lu bakal jadi ancaman buat gue. Jadi ngerti kan, gue bakal ngapain lo. Udah tolong lepasin, lepasin, lepasin. Tolong! Tolong! Gue yakin kalau sampai ada orang yang nemuin tubuhnya, pasti mereka akan ngira kalau dia tuh terpleset. Ya Allah, apakah kali ini Engkau akan mengambil nyawaku? Ya Allah, apakah kali ini Engkau akan mengambil nyawaku? Apa kita akan bertemu secepat ini?
nggak apa-apa? Makasih ya. Udah nyelamatin. Sama-sama. Tapi kok kamu bisa tahu aku ada di sini? Gue tadi habis merhatiin Tono. Lo tau nggak? Dia juga mau ngelakuin hal yang sama Anissa. Aku mesti ngomong sama Mas Tono sekarang. Dia semakin keterlaluan, aku nggak bisa diemin kayak gini. Aku harus ketemu sama Mas Tono. Ini apa-apaan? Nggak bisa. Ya? Lu nggak bisa ngelakuin ini semua sekarang. Sekarang. Lu harus balik ke yayasan. Lu istirahat. Keadaan lu nggak baik-baik aja. Setelah lu istirahat, ada gue. Gue bakal bantuin lo. Oke? Tono juga nggak tahu kalau misalnya lo masih hidup. Dan ini akan lebih mudah. Pak, saya mau pamit pulang. Pulang? Iya. Saya bos kamu aja belum pulang jam segini. Kamu mau pulang duluan. Kamu disuruh buang limbah nggak mau. Disuruh lembur nggak mau. Tuh kerjaan Nisa masih numpuk tuh. Kamu kerjain Gi. Saya bisa aja Pak lanjut kerja. Apa saya boleh minta uang tambahan buat lembur? Kamu berani hitung-hitungan sama saya? Kamu tuh harusnya ngerasa beruntung, tau nggak bisa kerja di sini. Mana ada sih orang yang mempekerjakan lulusan SD kayak kamu gini? Hah? Tapi saya butuh uang Pak. Kalau nggak kayak gini, lebih baik saya nyari kerjaan sampingan buat yang lain. Kamu berani nantang saya ya? Bener-bener kamu kurang ajar tuh. Berani ngelawan saya? Berani kamu. Berani. Ya! Gue harus buang mayatnya dia nih. Gue harus singkirin mayatnya. Tinggal di sini, orang pasti bakal ngira ini orang pasti begal. Nah besok kita main catur kali ya, biar bisa tuh. Gampang. Siapa tuh? Apa itu? Kenapa berantakan di sini nih? Ya Allah. Ya Allah. Coba dicek dulu apakah masih hidup atau enggak. Bang? Bang? Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pasti korban begal nih, Dan. Dari mana aja kamu? Kenapa baru pulang? Bur. Mas, tunggu Mas. Aku akan kasih kamu kesempatan. Tapi aku minta kamu jangan lagi buang limbah ke sungai. Kamu ngapain sih bahas itu? Aku tuh capek. Mas, aku
Aku sebagai istri kamu tuh berhak untuk ikut campur. Kamu tetap boleh menjalankan percetakan, tapi aku minta kamu kerja yang jujur, Mas. Mas, stop. Kamu denger ya, kamu gak usah ceramain aku. Aku itu kepala keluarganya di sini. Mas, justru itu, Mas. Aku tuh mau kamu jadi kepala keluarga dan bapak yang baik dan jujur buat anak kita. Diam, kamu diam. Sekali lagi kamu. Sobek mulut kamu. Ngerti? Astagfirullah, tahun-tahun nikah, baru kali ini aku lihat perangai asli Mas Tono. Ya Allah, bukalah hati suami hamba agar dia mau bertaubat padamu. Kalian dari mana? Astagfirullahaladzim. Nisa, kamu nggak tahu ya? Rizko meninggal. Kita berdua baru aja ngelayat dari rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kenapa? Katanya sih korban tabrak lari pas dia balik kerja, Nis. Tapi ada yang bilang juga dia korban jabret, soalnya HP sama dompetnya hilang. Emang ini nggak pulang sama kalian kayak biasanya? Dia itu pulang belakangan nih, soalnya disuruh lembur sama bos sampai malam. Kalau emang cuma mau ngambil HP sama dompet aja, kenapa harus sampai dibunuh? Jangan-jangan ini rekayasanya Pak Tono? Pak Tono emang jahat banget sih. Tapi kok dia tega sih sampai bunuh orang? Iya, Nis. Dan juga kamu jangan asal nuduh cuman karena habis dipecat, terus kamu jadi fitnah orang sembarangan. Nih, kalian lihat chat terakhir Rizko sama aku. Dia juga disuruh buang limbah ke sungai, tapi dia nolak. Aku curiga Pak Tono ada hubungannya sama kematian Rizko yang mendadak. Terus kita harus gimana, Nis? Kita harus temuin Pak Tono lah. Kita harus nuntut hak-hak kita yang udah diambil sama dia. Dan kita harus paksa dia buat ngaku soal Rizko. Kalau dia nggak mau gimana? Ya kita ancam aja lah dia. Udah yuk, tunggu apa lagi sih? Ngapain sih pagi-pagi kesini? Ada apa? Ya, cuman hobi gue aja sih lewat sini. Gue pengen lihat lo. Ya maksudnya pengen lihat yayasan juga. Lo mau kemana? Aku mau ke rumahnya Mas Tono. Lo kenapa sih? Masih ngeyel aja. Kan gue bilang, itu berbahaya buat lo, Aini. Stop! Aku bukan anak kecil lagi yang harus diajar-ajarin. Aku kalau cuma diem doang di kamar aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aku bosen. Mendingan aku ke tempatnya Mas Tono. Soalnya semakin hari dia semakin ngebayain orang lain. Ini nggak bisa dibiarin. Gue suka gabut lu kayak gini. Cuman itu berbahaya buat lo. Oke, kalau misalkan memang lu mau kayak gini, gue temenin. Enggak. Wah? Aku bisa sendiri. Lepasin apa sih? Kenapa sih kemana-mana harus selalu ngikut? Aku bukan anak kecil yang harus selalu dijagain. Kalau nanti Tono celakain lu lagi gimana? Gue nggak mau nolongin lu. Apalagi kayak kemarin, lu inget kan? Lu hampir celaka ini. Gue nggak akan ada selamanya juga buat lu. Yaudah oke. Yuk. Oke. Kalian mau kemana? Budok. Kita mau ke rumahnya Mas Tono soalnya ini urgent banget, Mai. Oh, yaudah kalau misalnya kayak gitu aku ikut ya. Soalnya Aini kan kemarin baru Enggak bisa. Kecelakaan. Bahaya loh, aku harus jagain dia. It's okay. Yuk. Lu mau duduk di mana, Maya? Ayo naik Aini. Aku duluan ya, Mai. Apa-apaan nih? Ngapain kalian kesini? Bukannya kerja. Stop eksploitasi karyawan, Pak. Kami kesini buat nuntut semua hak kami.
Bayar semua gaji kami, Pak. Jangan asal potong seenaknya. Oh, saya tahu banget. Pasti kan kamu kan provokasinya kan. Kamu yang menghasutnya diajak mereka, iya kan? Bapak salah, Pak. Saya cuma menyadarkan mereka agar mereka nggak takut sama orang kayak Bapak. Dan satu lagi, saya yakin Pak Tono ada hubungannya kan sama kematian Rizko. Wah, kalian ini benar-benar nggak tahu terima kasih ya. Kalian tuh semuanya harus terima kasih sama saya. Kalian tuh bisa kerja di tempat ini. Kalau enggak, kalian tuh masih lontang-lantung tau gak di kampung, masih pengangguran. Dasar kalian SDM rendah. Dasar bos toksik! Kalau kamu nggak penuhin hak kamu bakal laporin kamu ke Dinas Kan. Kacung kayak kamu berani sama saya. Kamu pelajaran kamu. Mas, cukup! Keterlaluan ya, Mas. Saya pastikan gaji kalian dibayar ya. Wih, kamu gak usah belain mereka. Kamu sini, ayo. Mas, sini. Kamu gak usah kasih pembelain mereka ya. Dengar ya kalian ya. Kalau kalian masih membangkang, nasib Windy akan sama Rizko. Ayo, kamu sini. Kalau Bu Windy kenapa-napa. Pak Tono! Nanti kalau Bu Windy kenapa-napa gimana? Kita lapor polisi aja ya. Ayo. Lepasin! Kamu tuh ngapain sih? Hah? Udah aku bilang gak usah ikut campur urusan ini. Lagian kamu juga ngapain tuh malah ngebelain tuh karyawan yang gak becus? Mas, tapi ini kamu yang salah. Biarin aku yang urus percetakan ini. Dan halu kamu. Aku gak akan nyerahin semua ini ke kamu ya. Ini udah milik aku. Semua ini dibangun sama uang orang tua aku. Jadi aku lebih berhak atas ini. Dan aku bisa memberhentikan kamu kapan aja, Mas. Kamu jadi istri mulai durhaka ya. Mas, lepasin! Berani kamu sama aku. Lepasin, Mas, sakit! Aku bakal lepasin kamu asal kamu bilang ke karyawan kamu untuk nurut semua ucapan aku. Dan kamu jangan macam-macam sama aku. Atau aku hancurin kamu, atau bahkan keluarga kamu sekalian. Kamu pikir aku takut sama ancaman kamu? Enggak, Mas. Aku yang akan cerahin kamu, dan aku akan bikin kamu mendekam di dalam penjara. Kamu? Berani kamu? Mau ngapain? Hah? Berani sama cewek, lawan cowok dong. Mas Tono cukup ya? Saya udah lapor polisi, dan sekarang polisi dalam perjalanan lain. Loh, kamu kan seharusnya kamu udah mati. Mas Tono! Yaudah, yuk pulang aja. Yuk. Kalian ya. Nih, ini kan kalian aku deh. Ini. Tono! Azim. Panas. Aduh, perih, panas. Sayang. Aduh, tolong. Aduh, kenapa sih ini badan pada sakit gini, gatel? Semua. Mas, mungkin ini adalah teguran dari Allah, Mas. Karena kamu udah bikin warga jadi sakit kulit karena tercemar sama limbah. Kamu juga suka menyakiti karyawan kita, terutama Anissa. Dan sudah sepantasnya kamu menerima hukuman seperti ini. Kamu nih, kenapa sih berisik banget? Kamu nggak lihat apa aku lagi kayak gini badannya? Khotbah terus. Lu seharusnya bersyukur masih ada istri yang sayang sama lu. Gua nggak butuh dukungan dari istri durhaka kayak dia. Astagfirullahaladzim, Mas. Bahkan di kondisi kayak gini aja kamu masih nggak sadar salah kamu apa. Kamu bener-bener sombong. Udah segar keluar dulu.
Mungkin di dunia ini yang masih bisa lo sakitin tapi tetap sayang, itu cuma istri lo. Cuman gue bisa bilang, kalau misalkan nanti lo bakal susah nyari kayak dia lagi. Dan yang sekarang lo kena ini azab yang kecil. Cuman gue gak kebayang kalau misalkan azab besar menimpa lo. Pasti akan lebih luar biasa lagi. Aduh, gue sekarang rawa meriang gini nih. Daging 3 kilo tadi. Ya bentar ya Bu ya, ini dulu nih. Woi, kodok. Gue mau ngegosip. Lu pada udah denger belum tentang si Tono? Mungkin Ari, mungkin parah aja kondisinya. Lu tahu kagak pada? Lah benar toh, Yen. Lah dia itu udah kayak mayat hidup toh, alias sekarat. Tapi dia ndak mati-mati, kenapa toh? Ibu tanya ho atunya. Eta teh aja bos yang toksik gitunya. Hidup tak mampu gitu, mati teh mong. Waduh. Nah, eta teh si Tono walaupun dia bisa hidup lagi, normal sehat, pasti langsung ditangkap polisi buat penyelidikan kejahatannya. Lagi ngobrolin apa sih, Dan, ibu-ibu? Kejahatan banget. Ya biasa nih ibu-ibu suka pada ngerumpi ngomongin itu tuh. Mas Tono, katanya Mas Tono tuh lagi sekarat. Kayak mayat hidup, jahat banget kan mulut-mulutnya nih. Aduh, emang lu kagak tahu apa? Hah? Si Tono entu pantes dapat ganjarannya. Sebabnya dia entu udah banyak bikin susah warkam sih. Makanya kena tuh dia azabnya. Yen, kita semestinya maafin dia. Jangan ngejelek-jelekin kayak gini. Walah, Ay, kenapa toh? Lagian kasihan no karyawannya udah dijolimin sama dia. Iya, saya juga nggak akan pernah maafin dia. Lagian dia nggak pernah ngerasa bersalah dan selalu nggak jadi paling bener. Jadi biarin aja dia nerima ganjaran yang sepantasnya. Bener pisan, eta teh Iput juga setuju sama kamu. Iya ibu-ibu, Aini ngerti ibu-ibu kecewa dan marah sama Mas Tono. Cuman cukup Allah yang menghukum dia. Kita jangan ikut-ikutan jahat. Nggak ada salahnya juga kita sebagai manusia untuk memaafkan kesalahan seseorang, ibu-ibu. Lagian kalau kita memaafkan, bukan cuma dia yang untung, tapi kita juga jadi untung. Karena kita nggak ngerasa jadi beban. Kok pada diem doang nih ibu-ibu? Hah? Pada ngerti nggak? Lu ngerti iya, gue ngerti ah. Apalagi kalau boleh ngutang, paham banget gue. Mas, kalau aku ingat perlakuan kamu semua ke aku dan ancaman kamu ke orang tua aku sakit hati, Mas. Rasanya aku mau ninggalin kamu. Mas, sebaiknya kamu bertaubat. Selagi masih ada waktu, aku bantu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Gitu katanya bener tanya. Mbak, kita kesini datang untuk menjenguk Mas Tono. Iya, biar kita masih kesel sama kelakuan Mas Tono. Tapi kita kasihan ya. Ya, eta bisa eta beungeut katanya. Iya ya buah tah. Ngarah cepet sembuh kitunya sok lah. Ngarah luka teh hilang. Ya Win, kita kasihan sama kamu. Pasti kamu repot toh jagain suaminya ya. Makasih banyak ya ibu-ibu, Aini, Nisa. Saya dan Mas Tono minta maaf sebesar-besarnya. Terutama sama kamu, Anissa. Saya benar-benar minta maaf. Ibu nggak perlu minta maaf, Bu. Ini semua bukan salah Ibu.
Mungkin cuma maaf dari mereka yang bisa menyelamatkan kamu dari rasa sakit, Mas. Gue pribadi juga mewakili Warkamsi biar kate masih dongkol nih sama kelakuan laki lu. Gue maafin deh. Saya juga maafin. Tapi ini semata-mata karena saya ingin berdamai dengan rasa sakit hati saya selama ini. Dan saya juga menghargai kebaikan Bu Windy sama saya selama ini. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan Pak Tono. Makasih ya. Mas. Ikutin aku ya, Mas. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak-bapak, coba dibuka kerandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah bapak-bapak, ibu-ibu jangan pada panik. Sekarang kita doakan saja. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Ibu, namanya kebahagiaan itu nggak semua tentang uang. Bener kata Dani, Bu-ibu. Well, kalau misalkan nanti kamu ada apa-apa, perlu sesuatu, kamu bisa langsung sampein ke aku. Aku pasti bakal bantu kamu. Ya, kamu jangan sungkan.